Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Monuments Men. Film ini adalah film Amerika Jerman tahun 2014 ya Bro Bre, berdasarkan kisah nyata mengenai sekelompok tentara sekutu yang ditugaskan untuk mencari dan menyelamatkan karya-karya seni dan barang-barang budaya penting lainnya sebelum dihancurkan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go, yeah! Selama pendudukan Nazi di negara-negara Eropa, banyak karya seni negara tersebut yang dirampas oleh Hitler. Salah satu tempat penampungnya ada di Museum Jeu de Paume, Prancis, yang dikendalikan oleh komandan senior Nazi Hermann Göring dan Victor Stahl. Seorang kurator yang juga pasukan perlawanan Prancis, Claire Simon, menjadi agen ganda ketika dipaksa membantu Nazi. Rencananya lukisan, patung, dan berbagai mahakarya itu akan dipajang di Führermuseum milik Adolf Hitler yang belum dibangun atau sebagai properti pribadi Göring. Kemudian pada tahun 1943, Sekutu membuat kemajuan dengan mendorong kembali kekuatan poros di Italia. Profesor Frank Stokes, seorang konservasi seni dan direktur museum di Amerika, meyakinkan Presiden Roosevelt bahwa kemenangan tidak akan berarti banyak jika harta artistik peradaban barat hilang. Lalu Stokes diarahkan untuk mengumpulkan unit angkatan darat yang dijuluki The Monument Men, yang terdiri dari direktur museum, kurator, sejarawan seni, dan arsitek, untuk membimbing unit sekutu dan mencari seni yang dicuri untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Orang pertama yang direkrut adalah James Granger, seorang kurator dari total 7 anggota yang akan membentuk The Monument Men. Lalu ada Richard Campbell, seorang profesor dan arsitek Amerika, Donald Japri, sejarawan Inggris, dan salah satu pemimpin mereka dalam pelatihan dasar perang di Inggris, Preston Savitt, tokoh budaya di New York City. Lalu ada Walter Garfield, seorang pematung asal Amerika. Dan nantinya mereka akan ditugaskan untuk menggagalkan upaya Hitler dalam mendirikan Führermuseum. Ketika pelatihan dasar di Inggris, bergabung satu orang lagi, yaitu Jean-Claude Clermont, seorang direktur desain di Prancis. Dan lengkaplah 7 anggota The Monument Men. Selama pelatihan, mereka yang kebanyakan sudah berumur tidak benar-benar mampu mengikutinya. Lalu Stokes mengumpulkan mereka dan memberikan pengarahan singkat tentang Hitler, mantan siswa gagal dari sekolah seni di Wina yang sekarang terobsesi dengan karya seni. Sebelum Führermuseum jadi, Nazi diduga menyimpan rampasan karya seninya di rumah-rumah persembunyian. Dan untuk menemukannya, mereka akan dibantu pasukan perlawanan Prancis. Juli 1944, mereka menyeberang ke Prancis bersama prajurit sekutu dan mendarat di pesisir Normandi. Gak ada keistimewaan yang didapat mereka dibanding para prajurit perang. I think that went well. What size are you? 9. Ketika sedang mengambil perlengkapannya, Stokes bertemu dengan kenalannya, prajurit Sam, dan dia menumpang mobil Sam untuk melihat lukisan rampasan Nazi yang tertangkap sekutu. Karena prajurit Nazi yang gak mau diinterogasi, diam-diam Sam yang bisa berbahasa Jerman menguping pembicaraan mereka. Dan diketahui bahwa lukisan-lukisan itu hendak diantar ke kota Siegen, Jerman. Rod truckloads. Did he say that? No. He said it. Help. Sementara itu, James yang bisa berbahasa Prancis mencari informasi dari kenalannya, Emile, di pasukan perlawanan. Pada saat yang bersamaan, Claire mendapati semua karya seni di museum telah kosong. Dia mengetahui bahwa Stahl membawa semua konten galerinya ke Jerman saat sekutu mendekati Paris. Lalu Stahl mengacukannya dan melepaskan tembakan ke arah Claire yang semuanya meleset.
Singkat cerita, The Monuments Men akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan mengamankan karya seni dari berbagai wilayah di Belgia. Malamnya, Stokes mengungkapkan tanggapan perwira sekutu di lapangan yang menolak membahayakan nyawa prajuritnya demi menyelamatkan lukisan dan patung. Namun begitu, para anggota nggak kehilangan semangat. Claremont bahkan bangga menjadi penyelamat karya seni dan mengucapkan terima kasih telah membantu negaranya. Sementara itu, James masih bersama Emile. Mengakrabkan diri, mereka menaiki pesawat terbang, melihat pemandangan kota Paris setelah kepergian Nazi. Lalu dia dipertemukan dengan Rene, seorang kurator Prancis yang kemudian mengenalkannya kepada Claire yang sekarang dipenjara karena dianggap pengkhianat. James meminta bantuannya untuk melacak Goring dan Stoll, tapi Claire malah mencurigainya ingin menyita karya seni itu untuk Amerika dan menolak bekerja sama. Lalu kita diperlihatkan di Gen, Richard dan Preston terlambat mengamankan Gen altarpiece dari Katedral Santo Bavo karena keduluan Nazi. Dan malamnya seorang tentara Nazi yang tertinggal menodong mereka. Richard dengan santainya ngajak dia ngerokok bareng dan menyuruhnya pergi. We go our way. No hard feelings. Shouldn't we have arrested him or something? Di tempat lain, Walter dan Claremont sedang tersesat ketika sebuah tembakan mengagetkan mereka. I've never shot anyone before. It's easy. Claremont menerobos asal tembakan itu dengan dilindungi oleh Walter dan menemukan seorang anak kecil Jerman sebagai pelakunya. Maybe we keep this to ourselves. I think that's best. Malamnya, Donald meminta izin kepada komandan sekutu di Belgia untuk memasuki kota Brugge guna memastikan patung Madonna karya Michelangelo masih utuh. Tapi komandan menolak karena mereka tidak akan memasuki kota Brugge guna menghindari pertempuran dengan Nazi yang akan pergi. Mengabaikan larangan itu, Donald akhirnya menyelinap ke kota Brugge dan melihat patung itu masih utuh. Dengan dibantu pendeta, dia memblokade pintu masuk katedral, berharap patung itu akan selamat setelah kepergian Nazi. Sayangnya, pasukan Nazi berhasil menerobos katedral dan mencuri patung Madonna. Seorang diri berusaha menghentikan mereka, namun dia terbunuh oleh Kolonel Wagner dalam usahanya. Longing for home and rest. Singkat cerita, setelah mengantar tentara muda Nazi ke kamp tawanan, Claremont mendapatkan informasi bahwa karya seni rampasan Nazi dibawa ke kota Merkers di Jerman dan melaporkannya kepada Preston yang masih terjebak di Gen. Selama pertempuran di Bulge di bulan Desember 1944, para tentara mendapatkan kiriman dari keluarga mereka, tak terkecuali Richard dan Preston. Jauh dari keluarga, mempertahankan nyawa tak pernah dibayangkan kedua kakek ini. Kemudian Preston diam-diam memutar piringan hitam dari keluarga Richard yang berisi lagu Selamat Natal. Lagu itu mengingatkan mereka akan kebersamaan dengan keluarga dan orang tersayang yang entah kapan bisa mereka temui. Merry little Christmas alone. On our troubles will be out and have yourself a little Christmas. Lalu James melaporkan informasi yang dia dapat kepada Stokes bahwa Uni Soviet juga sedang memburu karya seni rampasan Nazi sebagai kompensasi kerugian mereka. Nggak ingin kecolongan, James disuruh membujuk Claire lagi. Dia menunjukkan dekret Nero yang memerintahkan penghancuran semua harta benda Jerman jika Hitler meninggal atau Jerman kalah. The Monuments Men telah berkumpul di Remagen, Jerman setelah sekutu berhasil mendesak Nazi. Untuk mengantisipasi dekret Nero, Stokes membagi tim menjadi dua. Walter dan Claremont mengamankan wilayah Merkers. Sisanya akan ke Siegen dan bertemu kembali di Nuremberg. Ketika sedang ngobatin sakit giginya Richard, dokter gigi Jerman yang merawatnya menawarkan bantuan karena keponakannya juga seorang seniman yang pernah belajar di Paris.
Mereka pun pergi ke sana dan ternyata keponakannya si dokter gigi adalah Victor Stoll yang menyamar sebagai petani. Mereka mengetahuinya setelah mengidentifikasi lukisan di rumahnya sebagai mahakarya yang dicuri. The Cezanne says Rothschild. Heil Hitler. Di Merkers, Walter dan Clermont tersesat lagi dan masuk terlalu jauh ke wilayah Nazi. Mereka dikepung tentara Nazi yang sedang berkamuflase. Jean-Claude? Clermont juga terluka parah terkena tembakan Nazi dan harus meninggal ketika Garfield tidak dapat menemukan bantuan medis. Biarpun sangat sedih ditinggal Donald dan Clermont, tetapi anggota yang tersisa tetap teguh melanjutkan misi. Kemudian Preston menunjukkan peta yang dia dapat dari Stoll, dan Sam menerjemahkannya sebagai kode tersembunyi dari tiap wilayah yang dia tandai sebagai lokasi tambang. Mereka pun segera memeriksa sebuah tambang tembaga di Siegen dan menemukan lebih dari 16.000 karya seni tersimpan di sana. Dan mulai mendapatkan titik terang, Stokes pun memanggil James untuk bergabung ke Jerman karena masih banyak lokasi yang perlu mereka periksa. Sehari sebelum pergi, James menemui Claire untuk berpamitan. Kali ini Claire mulai mempercayai James karena melihat berita di koran tentang penemuan karya seni di Siegen dan telah dikembalikan lagi ke pemiliknya. Dia juga mengundang James ke rumahnya untuk pesta perpisahan. Sebagai hadiah, dia juga memberitahu aktor-aktor politik Jerman yang mencuri karya seni dari Prancis dan tempat penyimpanannya, termasuk buku besar yang telah dia susun, yang berisi daftar seluruh karya seni di Museum J. de Paume dan para pemilik sahnya. Singkat cerita, pada bulan April 1945, James bergabung dengan tim di Merkers yang sedang mengevokasi ribuan karya seni di salah satu tambang. Maaf ya bro bre, belepotan sedikit. Kemudian Stokes memberitahu kalau pencarian mereka belum selesai karena patung Madonna dan beberapa karya seni berharga lainnya belum ditemukan. Dan tak disengaja, Sam dan Walter menemukan ruang penyimpanan rahasia yang berisi cadangan emas Nazi seberat 100 ton. Temuan itu juga menghebohkan media internasional. Jenderal Patton yang sebagai komando tertinggi militer Amerika Serikat di Jerman juga bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah Hitler bunuh diri, Kolonel Wagner secara sistematis menghancurkan seluruh rampasan seni mereka di tambang Heilbronn sesuai dekret Nero. Ketika The Monument Man tiba di sana, yang tersisa hanyalah arang sisa pembakaran. Kesialan mereka bertambah karena James dengan cerobohnya menginjak ranjau darat. Kita diperlihatkan anggota lainnya berusaha menyelamatkannya dengan menumpuk material seberat tubuh James untuk menggantinya. Memikirkan kemungkinan terburuk, James mengucapkan kata perpisahan dan meminta mereka pergi. Namun para anggota menolak dan akan menemaninya apapun yang terjadi. Akhirnya saatnya James bertukar tempat dengan tumpukan material. Tapi rencana itu gagal, ranjau tetap meledak. Beruntungnya ledakannya kecil dan mereka pun selamat. Nggak menemukan karya seni yang masih utuh, mereka malah menemukan segentong emas yang berbentuk gigi palsu. Kegagalan di Heilbronn nggak menyurutkan semangat mereka. Berdasarkan informasi Claire, mereka mendatangi Kastil Neuschwanstein. Patung karya Rodin menyambut di halaman. Begitu masuk ke dalam, seluruh karya seni dari buku besar Claire tersimpan rapi di situ. Bahkan mereka mendapatkan dokumen rahasia Nazi yang menyebutkan lokasi penyimpanan mahakarya seniman legendaris, termasuk Jane Altarpiece dan Madonna and Child. Akhirnya saat perang berakhir pada Mei 1945, tim menemukan tambang di Altaussee, Austria yang tampaknya telah dihancurkan. Karena wilayah itu merupakan pendudukan Soviet, mereka harus bergegas memeriksanya. Lalu Stokes menginterogasi Wagner yang tertangkap sekutu, namun menolak bekerja sama. Tak berselang lama mereka mendapati bahwa pintu masuk sebenarnya diblokir oleh penduduk setempat untuk mencegah Nazi menghancurkan isinya.
Berlomba dengan Soviet yang sedang menuju ke sana, The Monument menggunakan peledak untuk membuka blokade tambang. Mereka mengevakuasi karya seni sebanyak mungkin termasuk Jane Altarpiece. Dan kita diperlihatkan di menit terakhir sebelum rombongan tentara Soviet tiba, Stokes menemukan patung Madonna and Child yang disembunyikan di sudut tambang. The Monuments Men bersama-sama menyelamatkannya, sehingga saat tentara Soviet sampai hanya bendera Amerika yang mereka dapatkan. Setelah kembali ke Amerika, Stokes melaporkan hasil kerja timnya kepada Presiden Truman bahwa The Monument Men telah mengembalikan sejumlah besar karya seni dan berbagai benda budaya penting lainnya. Saat dia minta ditugaskan ke Eropa lagi guna mengawasi pencarian dan pemulihan lebih lanjut, Truman menanyakan apakah usahanya sebanding dengan nyawa anggotanya yang telah gugur. Stokes menjawab dengan diplomatis bahwa Donald dan Claremont pasti bangga dengan keberhasilan ini. Truman kemudian bertanya, apakah 30 tahun kemudian ada yang akan ingat bahwa orang-orang ini mati demi sebuah karya seni? Alright then, how about you, Lieutenant? You were in charge. I want to remember that these men died for a piece of art. Dalam adegan terakhir berlatar tahun 1977, Stokes yang sudah tua menjawab, ya. Sambil membawa cucunya untuk melihat patung Madonna karya Michelangelo. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora?